Kembali lagi dengan saya Paulus Pandiangan dengan NPM 2832173. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tugas praktikum statistika yang kedua dengan judul uji moderating regresi analisis ataupun MRA. Jadi uji ini ataupun juga pelaksanaan analisis regresi ini bertujuan untuk bagaimana kita boleh melihat apakah tingkat moderating sebuah pengujian itu signifikan atau tidak. Kita menggunakan aplikasi SPSS seperti biasanya dengan data yang juga tetap sama. Jadi data ini tetap kita pergunakan pada kesempatan ini, tapi dengan metode yang berbeda. Di variabel yang pertama kita buat kompensasi. Selanjutnya karakteristik pekerjaan. Jangan lupa tetap menggunakan underscore dengan dua suku kata, karakteristik pekerjaan, baru gaya kepemimpinan, motivasi kinerja. Gaya kepemimpinan, motivasi dan kinerja. Jadi kelima variabel ini yang akan kita analisis ya. Ini kinerja, motivasi. Kita ke data view seperti biasa, kita rapikan supaya dia terlihat lebih rapi. Kompensasi, data yang kita ambil itu cukup ambil dari bagian totalnya saja dari setiap variabel. Contohnya kompensasi ambil yang bagian totalnya. Kita copy, kita paste. Selanjutnya di bagian karakteristik pekerjaan juga sama, ambil yang bagian totalnya saja yang akan kita gunakan sebagai datanya. Copy, paste. Gaya kepemimpinan juga sama. Motivasi juga. Copy, paste. Kinerja juga demikian. Yang terakhir sebagai ininya variabelnya. Setelah kita isi variabel dan juga datanya, kita masuk ke transform, ke compute variable, dan di sini kita akan melihat moderatingnya. Di target variabel ini kita buat judulnya moderating. Tetap gunakan underscore moderating 1, dan yang kita pergunakan itu sebagai numeric expression itu adalah motivasi ya. Kita motivasi, itu kasih tanda ini, dan di seberangnya kita gunakan mulai dari kompensasi ya. Kompensasi kita pindahkan, kita oke kan. Sudah ada datanya keluar, kita buat sampai 3 moderating. Kita buat lagi moderating yang kedua, ini ganti jadi moderating kedua. Yang kompensasinya kita hapus, kompensasi,
kita ganti menjadi karakteristik pekerjaan. Setelah itu oke kan, baru kita lihat sudah ada hasil mode rating yang kedua, hingga nanti kita akan coba sampai 3 mode rating. Rating yang ketiga, karakteristik pekerjaan ini kita ganti menjadi gaya kepemimpinan. Kita akan melihat nanti tingkat mana sih yang lebih signifikan, yang lebih layak ya untuk kita bandingkan dari ketiga mode rating. Setelah kita dapat variabel tadi, kita dapat mode rating 1 sampai 3, selanjutnya kita masuk ke analyze. Seperti biasa, kita ke regression, ke linear, dan yang dependen ini kita buat itu adalah kinerja, dan semua ini kita masukkan ke independen. Setelah itu kita langsung okekan. Baik, tapi sebelumnya jangan lupa bahwasanya di dalam mode rating regresi analisis ini atau biasa disingkat dengan MR ini digunakan ya jika di dalam suatu penelitian itu ditemukan gejala variabel yang berfungsi memperkuat atau memperlemah variabel bebas yang dimana itu mempengaruhi variabel terikatnya. Jadi ketika kita melakukan sebuah penelitian dan kita lihat ini memperkuat apa memperlemah variabel bebasnya gitu atau mempengaruhi variabel terikatnya. Jadi kita menggunakan regresi analisis ataupun MRA mode rating regresi analisis ya. Pada umumnya biasanya digunakan dua variabel mode rating ini. Ada yang subgroup analisis atau SGA dan juga mode rating regresi analisis. Pada kesempatan ini kita gunakan adalah MRA mode rating regresi analisis untuk melihat apakah variabelnya itu memperlemah apa memperkuat dan juga mempengaruhi enggak sih ke variabel terikatnya. Jangan lupa juga ada 3 ya cara pendekatan MRN. Yang pertama dengan interaksi atau bisa dikatakan dengan perkalian, selisih mutlak, pengurangan, residual atau standar error. Ini kita lihat pada bagian ini yang kita gunakan pada mode regresi, mode rating regression linear analisis ini atau MRA. Jadi variabel bebasnya itu ini juga variabel bebas 1 yang ini. Jadi X sama Y-nya dan ini Z-nya. Tapi ketika di variabel bebas yang ke model yang kedua ini dia sudah ada X1 dan X2 ya. Dan dari persamaan ini kita lihat ada rumus yang harus kita pahami, yaitu Y sama dengan A ditambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 sampai selanjutnya berapa analisis yang akan kita lakukan pada model ini. Jadi pada mode rating regresi analisis ini kita lihat pada datanya di koefisien ini ya. Perlu kita ingat bahwasanya dan untuk kita garis bawahi yaitu ketika sebuah variabel itu kita katakan mode rating apabila ia bernilai negatif. Kita lihat pada tabel ini. Ada mode rating 3 dan juga mode rating 2 itu bernilai negatif dan tingkat kesignifikannya itu di bawah daripada 0,05. Jadi dari understatement B-nya ini dan juga koefisien standar error-nya ini kita bisa lihat apakah mode rating 1, 2, 3 ini ataupun juga karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan dan motivasi serta kompensasi ini berpengaruh terhadap dependen variabelnya kinerja. Jika kita lihat pada mode rating 1 dia tidak minus 0,27 dan kita lihat pada signifikannya itu 0,0 dan pada mode rating yang kedua itu minus 1,0. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya sebuah variabel itu dikatakan mode rating apabila bernilai negatif ya ataupun nilai koefisiennya itu bernilai negatif dan lebih kecil dari 0,05 ya. Berarti dapat kita simpulkan bahwasanya pada kesempatan ini ya kompensasi karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan serta motivasi dengan dependen variabelnya itu adalah kinerja memiliki mode rating yang analisisnya itu 0,7 tidak mode rating ya karena titik balik negatif tidak memperlambat atau mempengaruhi terhadap yang lain. Jelas tadi disampaikan di sini pada kesempatan ini bahwasanya
variabel model ini dilakukan jika penelitian tersebut dijalankan apakah berfungsi memperkuat apa memperlemah variabel bebasnya. Jadi variabel bebas yang kita gunakan itu adalah kompensasi karakteristik dan pekerjaan. Apakah dia memperkuat apa memperlemah? Apakah dia moderating apa tidak dari pekerjaan? Bisa kita lihat bahwasanya ada nilai negatifnya, ada nilai negatifnya. Jadi negatif nanti memperlemah daripada variabel terikatnya. Dan nilai kesignifikannya itu 0,1. Tadi nilai sebuah variabel terikat akan moderating apabila dia negatif dan juga bernilai 0,05. Ini tidak lebih kecil daripada 0,05. Ini 0,369, 0,148, ini 0,00. Dan di sini dia negatif. Artinya nilai daripada antithesis-nya ini dan juga koefisien standar errornya ini tidak lebih kecil daripada signifikan errornya, yaitu 0,05. Jadi dari data yang sudah kita olah ya dengan menggunakan aplikasi SPSS ini dapat kita simpulkan bahwasanya dependent variabelnya itu adalah kinerja, dengan independennya itu adalah kompensasi, karakteristik pekerjaan, gaya pemimpinan, dan motivasi. Kita bisa lihat dari model rating 1, 2, 3 ini, misalnya variabel terikatnya, ya seperti disampaikan di sini, yaitu variabel yang memperkuat atau memperlemah itu kita bisa tentukan ketika dia bernilai negatif dan juga 0,5. Baik, jadi hasil ini kita bisa ketahui bahwasanya variabel ini tidak mempengaruhi setelah kita melakukan moderating regresi analisis. Mungkin barangkali ada penjelasan saya yang kurang ataupun juga yang salah, boleh disampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata dan kritik dan saran sangat diharapkan untuk perkembangan ilmu ke depannya. Terima kasih.